Halo temanku Suma, hari ini kita akan mengulang kembali semua materi pembagian pada perpangkatan. Pada materi ini, ada dua konsep yang harus kalian ingat. Yang pertama, hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama. Jika A pangkat M bagi A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi kalau basisnya sama, maka pangkatnya langsung dikurang. Contoh, 3 pangkat 6 bagi 3 pangkat 4, itu artinya 3 pangkat 6 kurang 4. Dapatlah 3 pangkat 2. Konsep kedua yang harus kalian ingat, perpangkatan pada pecahan. A per B pangkat N itu artinya A pangkat N per B pangkat N. Contoh, 2 per 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Supaya lebih jelas, kita ulangi beberapa contoh berikut. Contoh 1. Pembagian pada perpangkatan. 1. 4 pangkat 3 bagi 4 pangkat 2. Langkah pertama, kita kurangkan dulu pangkat basis 4. 3 kurang 2. Setelah disederhanakan, dapatlah nilai 4 pangkat 1 atau ditulis 4. Nomor 2. Min 4 pangkat 7 bagi min 4 pangkat 2. Ya, kita kurangi dulu pangkat basis min 4, yaitu pangkatnya 7 kurang 2. Setelah itu kita sederhanakan, dapatlah minus 4 pangkat 5. Nomor 3. H pangkat 5 bagi H pangkat 2. Ya, kita kurangi pangkat basis X-nya dulu. 5 kurang 2. Setelah kita sederhanakan, dapatlah X pangkat 3. Baik, contoh nomor 2. Menyederhanakan operasi pada perpangkatan. Mari kita sederhanakan bentuk 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 8 bagi 4 pangkat 5. Tuliskan jawaban dalam perpangkatan. Jadi langkah pertama tentunya adalah kita jumlahkan dulu pangkat dari pembilangnya. 3 ditambah 8. Setelah itu kita sederhanakan, jadilah 4 pangkat 11 bagi 4 pangkat 5. Kemudian kita kurangi pangkat dari basis 4 itu. 11 kurang 5. Setelah kita sederhanakan, dapatlah 4 pangkat 6. Oke, contoh nomor 3. Operasi perkalian dan pembagian pada perpangkatan. Mari kita sederhanakan bentuk B pangkat 4 bagi B pangkat 2 kali B pangkat 6 bagi B pangkat 3. Tuliskan jawaban dalam perpangkatan. Langkah pertama, tentunya kita harus kurangkan pangkatnya dulu. Misalkan 4 kurang 2, 6 kurang 3. Setelah kita sederhanakan, dapatlah B pangkat 2 kali dengan B pangkat 3. Setelah itu, kita jumlahkan pangkatnya lagi karena berbasis sama. B pangkat 2 tambah 3. Setelah itu kita sederhanakan, jadilah hasil akhirnya B pangkat 5. Cukup jelas teman-temanku semua? Oke, kita lanjut contoh 4. Penerapan pembagian pada perpangkatan dalam kehidupan nyata. Berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah penduduk Pulau Jawa mencapai 130 juta jiwa. Itu sudah melalui proses pembulatan ya. Artinya sudah dibulatkan. Sedangkan luas Pulau Jawa
1,3 kali 10 pangkat 5 kilometer persegi. Berapakah kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun 2010? Oke, jadi penyelesaiannya kita buat diketahuinya dulu. Jumlah penduduk Pulau Jawa tadi adalah 130 juta jiwa. Atau kita tulis dalam bentuk angka 130 juta, atau kita ubah ke bentuk notasi, ya. Jadinya 1,3 kali 10 pangkat 8 jiwa. Luas Pulau Jawa adalah 1,3 kali 10 pangkat 5 km persegi. Ini yang sudah diketahui dalam soal tadi ya. Oke, cara menghitung kepadatan penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi dengan luas area. Kita substitusikan populasi penduduk dan luas areanya dulu. Jadi jumlah penduduknya adalah 1,3 kali 10 pangkat 8 bagi luas areanya 1,3 kali 10 pangkat 5. Kemudian kita tulis kembali dalam bentuk pembagian terpisah. 1,3 bagi 1,3 kali 10 pangkat 8 bagi 10 pangkat 5. 1,3 habis dibagi 1,3. 10 pangkat 8 bagi 10 pangkat 5, kita kurangkan pangkatnya. Jadilah 8 kurang 5. Setelah kita sederhanakan, dapatlah 10 pangkat 3 atau 1000. Jadi, kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun 2010 yaitu 1000 jiwa per kilometer persegi. Ayo kita tinjau ulang dengan mengerjakan beberapa soal berikut. 1. Sederhanakan perpangkatan berikut. A. 8 pangkat 4 bagi 8 pangkat 1. Karena berbasis sama, maka pembagian pada perpangkatan dapat kita langsung kurangi pangkatnya, yaitu 4 kurang 1. Dapatlah 8 pangkat 3. B. 2,3 pangkat 7 bagi 2,3 pangkat 3. Artinya 2,3 pangkat 7 kurang 3. Dapatlah 2,3 pangkat 4. C. Minus 8 pangkat 9 bagi minus 8 pangkat 3. Artinya minus 8 pangkat 9 kurang 3. Dapatlah minus 8 pangkat 6. Nomor 2. Sederhanakan perpangkatan berikut. A. 8 pangkat 4 kali 8 pangkat 2 bagi 8 pangkat 3. Langkah pertama, kita selesaikan dulu pembilangnya. Karena perkalian, maka pangkatnya ditambah. 4 tambah 2. Setelah disederhanakan, dapat 8 pangkat 6 bagi 8 pangkat 3. Karena berbasis sama, maka pangkatnya langsung dikurang. 8 pangkat 6 kurang 3. Dapatlah 8 pangkat 3. B. Minus 2,3 pangkat 10 bagi minus 2,3 pangkat 3 kali minus 2,3 pangkat 2. Kita selesaikan dulu yang bagian penyebut. Karena berbasis sama, perkalian pada perpangkatan, maka pangkatnya langsung ditambah. 3 ditambah 2. Setelah disederhanakan, dapatlah min 2,3 pangkat 10 bagi minus 2,3 pangkat 5. Setelah itu kita kurangkan pangkatnya lagi. 10 kurang 5. Dapatlah minus 2,3 pangkat 5. C. B pangkat 9 bagi B pangkat 3 kali B pangkat 7 bagi B pangkat 4. Kita selesaikan dulu pembagian pada perpangkatan. Artinya 9 dikurangi 3 dan 7 dikurangi 4.
dapatlah B pangkat 6 kali B pangkat 3. Setelah itu kita jumlahkan pangkatnya lagi karena berbasis sama. B pangkat 6 tambah 3. Dapatlah hasil akhir B pangkat 9. Nomor 3. Sederhanakan bentuk berikut ini. 6 pangkat 3 kali 3 pangkat 5 bagi 2 pangkat 3. Ini jadinya gimana? Karena basisnya tidak sama. Jadi kalau tidak berbasis sama, kita tidak bisa menggunakan konsep-konsep perkalian pada perpangkatan dan pembagian pada perpangkatan. Jadi salah satu solusinya adalah kita ubah basisnya. Yang 6 kita ubah menjadi 2 kali 3. Jadi 2 kali 3 pangkat 3. Masih ingatkah sifat perpangkatan dari perkalian bilangan? Yaitu A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Jadi ini kita akan ubah menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 5 bagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 3 kita coret dan basis 3 kita jumlahkan pangkatnya. Jadilah 3 tambah 5. Dapatlah 3 pangkat 8. Contoh nomor 4. Pada contoh 4, jika populasi penduduk Pulau Jawa bertambah 1% setiap 10 tahun. Hitung kepadatan penduduk Pulau Jawa pada tahun 2020 dan 2030. Jadi langkah pertama, kita hitung dulu jumlah penduduk Pulau Jawa pada tahun 2020. Karena bertambah 1% setiap 10 tahun, maka jumlah penduduk Pulau Jawa adalah 130 juta ditambah 1/100 dari 130 juta. Jadi karena bertambah 1%, yang depannya itu adalah 100%. Yaitu 100/100. Dan ketika kita mau menyederhanakan, ini 130 juta ini kita keluarkan. Dapatlah 130 juta dikali dengan 100/100 ditambah 1/100. Ini adalah sifat distributif. Berikutnya, 100 ditambah 1 dapatlah 101/100. Jadi bagi 100-nya dapatlah 1.300.000 kali 101 jiwa. Atau kita ubah bentuk notasi menjadi 1,3 kali 10 pangkat 6 kali 101 jiwa. Inilah jumlah penduduk Pulau Jawa pada tahun 2020. Kita lanjut soalnya. Jadi jumlah penduduk Jawa tahun 2020 kita sudah dapat. Dan luas Pulau Jawa 1,3 kali 10 pangkat 5 km persegi. Dan sekarang kita mencari kepadatan penduduknya, yaitu jumlah penduduk bagi dengan luas area. Kita substitusikan jumlah penduduk dan luas areanya. Jadi jumlah penduduknya adalah 1,3 kali 10 pangkat 6 kali 101 jiwa dan luas areanya adalah 1,3 kali 10 pangkat 5 km persegi. 1,3 dicoret dengan 1,3, 10 pangkat 6 bagi 10 pangkat 5. Artinya 6 kurang 5 dapatlah 1, 10 pangkat 1 atau ditulis dengan 10 saja. Kali 101 jiwa per kilometer persegi. Jadi kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun 2020 yaitu 110 jiwa per kilometer persegi. Sekarang kita menghitung kepadatan penduduk Pulau Jawa pada tahun 2030. Dari jumlah penduduk Pulau Jawa pada tahun 2020 yaitu 1.300.000 kali 101
ditambah dengan 1% dari itu lagi. Jadi karena bertambah 1%-nya lagi, depannya itu adalah 100% atau 100/100. Ketika kita mau menyederhanakannya, 1.300.000 kali 101 kita keluarkan. Dan dalamnya bersisa 100/100 tambah 1/100. Setelah dijumlahkan, dapatlah 101/100. 100 bagi 100, sisa 13.000 kali 101 pangkat 2 jiwa. Atau ketika diubah menjadi bentuk notasi, jadilah 1,3 kali 10 pangkat 4 kali 101 pangkat 2 jiwa. Berikutnya, jadi kita sudah dapat jumlah penduduk Jawa pada tahun 2030, yaitu 1,3 kali 10 pangkat 4 kali 101 pangkat 2 jiwa. Sedangkan luas Pulau Jawa yaitu 1,3 kali 10 pangkat 5 kilometer persegi. Sekarang, kita mau menghitung kepadatan penduduknya pada tahun 2030, yaitu jumlah penduduk bagi dengan luas area. Kita substitusikan dulu jumlah penduduk dan luas areanya, yaitu 1,3 kali 10 pangkat 4 kali 101 pangkat 2 jiwa. Bagi luas areanya adalah 1,3 kali 10 pangkat 5 kilometer persegi. 1,3 bagi 1,3 ya habis dicoret. Kemudian 10 pangkat 4 dengan 10 pangkat 5. Sisa 10 pangkat 1 di penyebut. 101 setelah dikuadratkan menjadi 10.201 jiwa. Jadi, kepadatan penduduk Pulau Jawa pada tahun 2030 adalah 1020,1 jiwa per kilometer persegi. Adik-adik sekalian, sudah cukup jelaskah? Hari ini kita belajar sampai di sini dulu. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman dan jangan lupa subscribe biar bisa menonton video-video berikutnya. Sampai jumpa.